Halo, bertemu lagi dengan Kak Lasminto. Kali ini kakak akan membahas materi matematika kelas 6 di semester 2 tentang pemantapan ujian sekolah bagian yang ketiga. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video pembahasan dari materi kakak selanjutnya. Baik, langsung saja kita ke materi. Nah, kita sudah memasuki indikator yang ke-11 ya. Video ini merupakan lanjutan dari bagian pertama dan yang kedua. Indikator yang ke-11 disajikan operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Peserta didik mampu menentukan hasil operasi dengan benar. Nah, contoh soalnya seperti ini. Hasil dari 4/8 kali 40% dibagi 2,5 adalah titik-titik. Nah, di sini operasi hitungnya adalah perkalian dan pembagian. Di sini ada 3 bentuk pecahan, yaitu pecahan biasa, persen, dan pecahan campuran. Nah, caranya untuk mengerjakan ini, semua pecahan ini kita rubah terlebih dahulu ke bentuk pecahan biasa. Dari yang depan 4/8 ini sudah pecahan biasa, maka kita tulis 4/8. Kemudian kita tulis tandanya kali 40%, artinya 40/100, maka kita tulis 40/100. Berikutnya tandanya bagi, tulis bagi 2,5. Ini pecahan campuran. Cara mengubah ke pecahan biasa yaitu dikalikan 2 kali 2 hasilnya 4, kemudian tambah 1 hasilnya 5, maka hasilnya adalah 5/2 ya. Penyebutnya ini selalu sama, jika sini 2 ya sini 2, seperti itu ya. Setelah dirubah ke pecahan biasa semua, langkah yang berikutnya adalah jika ada tanda bagi, ubah ke bentuk tanda kali ya. Kemudian pecahan yang ada di belakangnya itu dibalik. Nah, sekarang kita cek dari depan. Dari depan ini perkalian, jadi tidak perlu dirubah, maka tetap 4/8 kali 40/100. Nah, berikutnya ini tandanya bagi. Bagi berubah jadi kali, kemudian pecahan yang ada di belakangnya ini kita balik. 5/2 jadinya 2/5. Ini kakak kasih tanda warna merah karena ini termasuk penting ya, biar kalian memperhatikan. Nah, setelah ini, setelah jadi pecahan biasa semua dan tandanya perkalian, boleh kita coret-coret antara atas dan bawah ya. Maksudnya seperti ini. Di sini yang atas ada 0,1, yang bawah ada 0,2. Maka bisa kita coret-coret. Nolnya sebanyak atas 1, bawah 1 biar adil. Ini hanya menyederhanakan saja ya. Setelah itu kita coret-coret lagi. Ini misalkan 4/8, kita coret-coret. 8 dibagi 4, hasilnya adalah 2 gitu ya. Kemudian sini ada 2/2, kita coret habis. Kemudian di sini ada 4/10. 4/10 atau 10 dibagi 4 tidak bisa, tetapi 4 dan 10 itu bisa kita sederhanakan dengan cara membagi keduanya ini dengan angka 2. Kita coret dulu. 4 dibagi 2 hasilnya 2, 10 dibagi 2 hasilnya 5. Jadi jika kita bagi dengan dua angka yang sama, maka itu boleh disederhanakan. Yang selanjutnya, yang atas tinggal angka 2, yang bawah angka 5/5. Sudah tidak bisa dicoret lagi ya, maka kita tulis yang atas 2, yang bawah 5 kali 5 hasilnya 25. Maka hasil dari 4/8 kali 40% dibagi 2,5 adalah 22/5. Berikutnya indikator yang ke-12 disajikan ilustrasi cerita. Peserta didik mampu menyelesaikan masalah tentang perbandingan dengan tema tertentu dengan benar. Nah, ini tentang perbandingan ya. Nih, perbandingan umur Ani dan Budi adalah 3/5. Apabila jumlah umur mereka 56 tahun, maka umur Ani adalah titik-titik. Nah, ini ada persoalan, ini perbandingan, ini keadaan sebenarnya ya. Jumlah umur mereka 56 tahun, ini adalah data yang sebenarnya. Nah, yang di sini yang ditanyakan adalah umur Ani. Kita bisa menggunakan rumus ini. Umur Ani sama dengan ditanya per diketahui dikalikan dengan diketahui. Nah, di sini ada diketahui, ada 2 diketahui. Bedanya apa? Bedanya adalah yang kakak lingkari ini adalah perbandingannya. Ya,
perbandingan, yang kaitannya dengan perbandingan, sedangkan yang diketahui ini adalah umur sebenarnya ini, jumlah umur sebenarnya 56 ini. Nah, sekarang kita masukkan ya, kalau ditanya ini perbandingannya ya. Sekarang kita masukkan. Yang ditanyakan Ani, umur Ani, maka Ani dalam perbandingan ini adalah 3. Ini perhatikan. Perbandingan umur Ani dan Budi adalah 3:5. Ani dan Budi, berarti yang depan ini Ani, yang belakang ini Budi. Karena yang ditanyakan umur Ani, maka Ani adalah 3. Kemudian dibagi yang diketahui. Diketahui ini perhatikan. Apabila jumlah umur mereka 56 tahun. Jumlah umur mereka. Jumlah umur mereka artinya berarti Ani ditambah Budi. Maka di sini perbandingannya dijumlah. 3 tambah 5. Hasilnya adalah 8. Ingat ya, ini jumlah umur mereka, maka perbandingannya dijumlah. Kemudian dikalikan yang diketahui ini sebenarnya ini 56. Nah, 56 dibagi 8 hasilnya adalah 7. Maka 3 kali 7 hasilnya adalah 21 tahun. Ya. Berikutnya indikator yang ke-13, disajikan ilustrasi cerita. Peserta didik mampu menyelesaikan soal yang berkaitan dengan operasi hitung konversi satuan panjang yang berbeda dengan benar. Ini materi pokoknya tentang satuan panjang. Ibu membuat mainan dengan menggunakan sebuah tali pita. Ia membeli tali pita sepanjang 1,5 meter. Tali pita tersebut digunakan sepanjang 450 mm dan sisanya dibagikan kepada 5 orang anak. Berapa sentimeter panjang pita yang diterima masing-masing anak? Nah, jadi ibu mempunyai pita 1,5 meter, kemudian digunakan 450 mm. Setelah digunakan kan ada sisanya. Nah, sisanya itu baru dibagikan kepada 5 orang anak. Nah, kita cari sisanya terlebih dahulu ya. Sisa pita sama dengan 1,5 meter dikurangi 450 mm. Ini mintanya adalah sentimeter. Maka meter dan milimeter ini kita rubah ke sentimeter. Caranya kita menggunakan tangga satuan panjang. Kita rubah ya. 1,5 meter, 1,5 meter, meter ke sentimeter turun berapa? 1, 2. Jadi 1,5 ini dikalikan 100 karena sekali turun ditambah 0,2. Ulangi ya, meter ke sentimeter turun 1, 2. Maka dikalikan dengan 100. 1,5 meter dikalikan 100 sama dengan 150 cm. Berikutnya 450 mm. Milimeter ke sentimeter naik 1, maka dibagi 10. Ingat ya, kalau turun dikali, kalau naik dibagi. Ini naik 1, maka 450 ini dibagi 10. 450 dibagi 10 sama dengan 45 cm. Setelah itu dikurangi 450 dikurangi 45 sama dengan 105 cm. Nah, ini sisanya. Nah, sekarang kita baru bisa mencari panjang pita yang diterima masing-masing anak. Panjang pita itu rumusnya adalah sisa dibagi banyak anak. Nah, ini loh dari soalnya ini. Dan sisanya dibagikan kepada 5 orang anak. Jadi sisanya dibagi banyaknya anak. Sisanya tadi 105 dibagi banyaknya anak 5. Maka 105 dibagi 5 sama dengan 21 cm. Indikator yang ke-14, disajikan ilustrasi cerita. Peserta didik mampu menyelesaikan soal yang berkaitan dengan jarak, waktu, dan kecepatan dengan benar. Ini tentang kecepatan ya. Biasanya ini yang keluar adalah kecepatan berpapasan. Nah, sekarang contohnya seperti ini. Jarak kota Semarang Yogyakarta adalah 150 km. Ani berangkat dari kota Semarang ke Yogyakarta pada pukul 10.23 dengan kecepatan rata-rata 25 km per jam. Pada waktu yang bersamaan, Budi berangkat dari kota Yogyakarta ke Semarang dengan kecepatan rata-rata 35 km per jam. Jika mereka melewati rute yang sama, maka mereka akan berpapasan pada pukul titik-titik. Nah, berpapasan ya, waktu berpapasan. Maka kita cari waktunya dulu.
waktu itu rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan. Kita masukkan jaraknya 150 km per. Nah, di sini kecepatannya ada dua, 25 km dan 35 km. Jika ada dua kecepatan, kita tambahkan saja 25 ditambah 35. Jadi kecepatannya ini 25 tambah 35. Setelah itu kita masukkan 150 dibagi 25 dibagi 35 sama dengan 60. 150 dibagi 60 sama dengan 2,5. Nah, waktu ini satuannya adalah jam. Nah, 2,5 jam ini harus nanti akan kita tambahkan dengan 10,1023. Nah, ini kita rubah ke menit saja. 2,5 jam itu artinya 2 jam 30 menit. Setelah dirubah jam dan menit ini, baru kita bisa mencari waktu berpapasan. Waktu berpapasan rumusnya adalah berangkat ditambah waktu perjalanannya ini ya. Nah, kita tambahkan berangkatnya 10.23, kemudian waktu yang ditempuh adalah 2 jam 30 menit. Kita tambahkan, hasilnya adalah 12.53. Jadi mereka berpapasan pada pukul 12.53. Indikator yang ke-15, disajikan ilustrasi cerita. Peserta didik mampu menyelesaikan masalah tentang skala dengan benar. Nah, ini tentang skala. Jarak kota A dan B adalah 120 km. Jika jarak kedua kota tersebut digambar dengan skala 1:2 juta, maka jarak kota A dan B pada peta adalah titik-titik cm. Nah, untuk memudahkan, ini ada segitiganya ya. JP itu jarak pada peta, kemudian S skala JS itu jarak sebenarnya. Kita disuruh mencari jarak kota A dan B pada peta, maka kita nyari JP ini. JP sama dengan rumusnya adalah S kali JS. Nah, kita masukkan skalanya 1:2 juta. Kemudian JS-nya sama dengan 120 km. 1:2 juta ini bisa ditulis 1 per ya, atau 1 bagi 2 juta. Nah, di sini 2 juta ini satuannya cm, tetapi ini kilometer. Maka kilometernya ini harus kita rubah ke cm terlebih dahulu. Nah, kita butuh nah ini tangga satuan panjang. Mau kita rubah ke cm, dari kilometer turun berapa? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, turun 5. Maka 120 ini kita tambahi 0 sebanyak 5. Jadi 120 tambah 0,5 jadinya 12 juta. Nah, sekarang boleh kita coret-coret. Di sini nolnya 6, di sini nolnya 6, maka kita coret semuanya. Berikutnya 12 dibagi 2, hasilnya adalah 6. 1 kali 6 sama dengan 6 cm gitu. Jadi jarak kota A dan B pada peta adalah 6 cm. Nah, untuk latihan soal, kakak sudah menyiapkan 5 butir soal. Nanti bisa kalian coba di rumah ya. Ini sudah sesuai dengan contoh yang kakak berikan tadi ya. Kemudian hasilnya nanti bisa kalian diskusikan dengan kedua orang tua kalian atau bapak ibu guru yang ada di sekolah. Nah, demikianlah tadi adik-adik pembahasan materi matematika kelas 6 di semester 2 tentang pemantapan ujian sekolah bagian yang ketiga. Semoga apa yang kakak sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa klik like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video pembahasan dari materi kakak selanjutnya. Terima kasih.